Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Hari ini kami masih boleh menjalani hari kami. Terima kasih buat peminjaman nafas yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya kita pernah mendapatkan sebuah undangan. Baik itu undangan pernikahan maupun undangan makan-makan. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara waktu di rumah akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Dari penampilan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bapak-bapak ataupun kaum laki-laki milenial akan mempersiapkan jas yang cocok di badan mereka. Atau juga batik mungkin dan lain sebagainya. Wah, itu baru kaum bapak, kaum laki-laki, belum kaum ibu atau wanita zaman sekarang. Pasti akan mempersiapkan dress, kemudian make up, rambut dan lain sebagainya. Itu masih atasan loh. Bawahan, sepatu, mau pakai sepatu yang tingginya segini dan lain sebagainya. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya selain untuk menghargai yang mengundang dalam pesta, tentunya supaya orang-orang di sekitar nanti memberikan perhatian baik kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya menjadi pusat perhatian. Mata-mata itu akan memperhatikan apa yang kita kenakan. Nah, berbicara tentang perhatian, ada satu pribadi yang sangat memperhatikan kehidupan umatnya. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur pasal 33 ayat 18. Saya akan membacakan ayat ini buat kita semua. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Judul renungan yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah takut akan Dia. Tadi saya sudah katakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka. Nah, di dalam ayat 13 dan 14, Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Ingat, semua anak manusia. Kemudian dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Di dalam ayat 13 dan 14, semua manusia, semua penduduk bumi. Akan tetapi Bapak Ibu, di dalam ayat 18, di sana ada spesifikasi yang Tuhan inginkan. Apa itu? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, ada pujian anak sekolah minggu, lagu lama. Pujian ini mengatakan seperti ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, di sini bagaimana mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, berbicara orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Dia, saya tulis di sini adalah orang itu pasti menaruh harap mereka kepada kasih setia Tuhan. Sekali lagi, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang takut akan Dia, pasti akan menaruh hidupnya itu kepada kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Dia ini yang seperti apa sih di dalam Mazmur pasal 33. Mari kita mau buka Alkitab kita di ayat yang ke-20. Yang pertama, orang yang takut akan Dia itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ayat yang ke-20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa sederhananya itu ditulis dengan kata menunggu. Menunggu Tuhan. Nah, berbicara tentang menunggu Bapak Ibu, tentunya menunggu itu adalah sesuatu hal yang boring. Sesuatu hal yang sangat membosankan. Tapi di sini dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu pasti akan menunggu Tuhan, akan menanti-nantikan Tuhan. Kenapa kok bisa? Karena dia tahu di dalam ayat 20 bagian B, di sana dikatakan bahwa sebab Tuhan sendiri itu yang menolong, sebab Tuhan sendiri itu yang menjadi perisai.
Nah, orang yang takut akan Tuhan dalam penantiannya, tentunya mereka akan menjaga hari-hari mereka. Mereka akan menjaga hidup mereka. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 di sana, bagaimana orang itu akan menjaga hari-harinya. Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Dalam penantian mereka akan menjaga hari-harinya. Nah, hari-harinya ini memiliki pengertian gini Bapak Ibu. Mampu menguasai. Sekali lagi, menjaga hari-harinya ini adalah mampu menguasai. Menguasai apa? Yang pertama, menguasai hati. Ingat bahwa hati itu adalah pusat dari semuanya. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu berasal dari hati. Yang kedua, mampu menguasai apa? Dirinya, menaklukkan dirinya dan tunduk kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu akan menanti, akan menunggu Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Tuhan itu adalah yang sanggup menolong dan pribadi sebagai pelindung perisai dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang takut akan Dia di dalam pasal 33, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-21, ya karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Yang kedua adalah orang yang takut akan Dia adalah orang yang tetap bersuka cita. Nah, di sini dikatakan bahwa karena Dia hati kita bersuka cita, berarti kalau kita bersuka cita harus dekat dengan Dia, pribadinya yaitu Tuhan. Saya katakan berarti kita harus menempel dong kepada Sang Pemberi sumber sukacita itu. Kita mau cross check dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini dalam keadaan khawatir, takut, cemas, gentar dan lain sebagainya, berarti Bapak Ibu dekat dengan siapa nih? Apakah Bapak Ibu dekat dengan berita-berita hoax? Apakah Bapak Ibu dekat dengan hal-hal yang membuat Bapak Ibu takut? Omongan orang mungkin ataupun lain sebagainya. Ingat di sini dikatakan bahwa kita harus dekat kepada Dia, sumber dari sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti ketika kita dekat, berarti kita harus cross check dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau kita mau bersukacita, kita mau tetap bergembira, damai sejahtera, berarti kita harus dekat dengan Dia. Nah, bagaimana? Yaitu kita harus mengatur kembali jam doa kita. Kita harus mengatur kembali jam mesbah kita. Kita harus mengatur kembali jam persekutuan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata terlambat untuk kita kembali memulainya lagi. Ingat, kita harus dekat kepada sumber itu. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita dekat dengan sumber, otomatis kita akan belajar bersyukur baik dalam keadaan baik, keadaan yang buruk, keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mampu mengucap syukur sebab kita dekat dengan Sang Pemberi sumber sukacita. Takut akan Tuhan terakhir adalah membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita semakin menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita semakin menyembah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Dan kami boleh tetap tinggal melekat bersama dengan Engkau. Kuatkan kami, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.